Masa pakai pisau cutter seharusnya lebih lama dari perkiraanmu. Bilah pisaunya tersusun dari bagian-bagian paralel. Saat bilahnya tumpul, patahkan saja dengan bagian bawahnya. Nah, sekarang pisau cuttermu tajam lagi. Jangan lupa pakai sarung tangan karet dan kacamata pelindung dulu. Sebagian kemeja berkancing punya kancing tambahan di kerah belakangnya. Fungsinya agar dasi tidak keluar dari kerah. Sedangkan simpul melingkar di bagian belakang itu bisa kamu pakai untuk menggantung kemeja agar tetap rapi. Lubang seukuran koin pada pintu lift memang terlihat tidak punya fungsi. Sebetulnya itu lubang kunci. Kalau pintunya macet, operator bisa membukanya secara manual dengan memasukkan kunci khusus. Alat ini juga dipakai saat lift memerlukan perawatan rutin. Lubang di bawah infon memungkinkan udara mengalir dan melewati pengeras suara sehingga meningkatkan frekuensi rendah. Suara bassnya pun akan terdengar lebih dalam. Kualitas suaranya juga menjadi lebih bagus. Laci di bawah kompor tidak berfungsi sebagai tempat menyimpan wajan atau cetakan kue, tapi untuk menjaga agar makananmu tetap hangat saat kamu memasak dalam jumlah banyak. Sembari kamu menggunakan ovenmu, hidangan di dalam laci akan ikut hangat. Sendok besar bergigi sangat pas dipakai untuk mengangkat spaghetti dari panci. Kamu juga bisa memakainya bahkan sebelum spaghettinya matang. Lubang di tengahnya berfungsi sebagai pengukur porsi. Satu porsi sama dengan jumlah spaghetti kering yang muat di lubang itu. Moncong babi atau ornamen berbentuk wajik pada ransel mulanya hanya dipasang pada ransel petualang. Fungsinya untuk mengaitkan tali, namun sekarang ornamen ini terdapat di banyak ransel. Gunakan saja untuk membawa botol air, payung, atau sepatu kets. Pernah memakai wadah kecil, tipis, dan berlekuk itu sebagai tempat saus di restoran cepat saji? Kenapa kecil sekali? Mungkin begitulah pikirmu. Tapi wadah ini bisa diperbesar. Buka saja lekukannya, wadah pun bisa menampung lebih banyak saus. Apa makananmu masih perlu pelengkap? Pakai saja kecap. Iya, kecap. Tapi jangan kecap ya saat kamu makan kecap. Alah. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.
bakal kasih kamu teka-teki logika lagi nih. Kali ini aku bakal kasih tahu kalian teka-teki logika paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak kalian ya guys. Kalian udah siap belum? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk. Teka-teki pertama. Alif sedang nonton berita sepulang kerja sambil bersantai. Reporter berkata, ada mayat seorang gadis ditemukan terkubur di halaman belakang gedung apartemen. Alif berkata, aku pernah tinggal di sana ketika aku masih kecil. Alif segera memanggil ayahnya untuk memberitahu tentang itu. Alif berkata, hai, apakah ayah menonton berita tadi? Ayah berkata, tidak. Alif berkata, polisi menemukan mayat di rumah tempat tinggal kita dulu ya. Ayahnya berkata, astaga, ini sangat mengerikan. Alif berkata, kok bisa ya mayat itu ada di sana, padahal penduduknya di sana sangat damai. Ayah berkata, ini mengerikan. Aku gak bisa membayangkan apa yang dirasakan orang tuanya saat tahu kalau anak perempuannya meninggal. Alif pun mengucapkan selamat tinggal dan dia langsung menelpon polisi. Lalu beberapa menit kemudian ayahnya ditangkap hari itu. Kenapa Alif melakukan itu? Aku akan kasih kamu waktu 10 detik untuk mencari alasan kenapa si Alif melakukan hal tersebut. Jawabannya, gak ada yang memberitahu ayahnya kalau yang meninggal adalah seorang gadis. Dia juga katanya gak menonton berita pada saat itu, dan dia juga tahu kalau mayatnya adalah seorang wanita. Sudah pasti dia adalah pembunuh dari wanita itu ya guys. Hayo, kamu jawabannya apa nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Polisi menemukan Atika di jalan dan membawanya ke rumah sakit. Dia baru berusia sekitar 2 tahun dan gak bisa berbicara. Setelah polisi membawa Atika ke rumah sakit, tiba-tiba ada 3 orang pria di sana. Kedua pria itu bersikeras mengaku kalau mereka adalah ayah dari Atika guys. Dokter pun langsung panggil polisi dan polisi menanyai apa yang terjadi pada Atika saat itu. Pak Dede berkata, aku sangat takut. Aku menelpon sekolahnya tetapi mereka tidak tahu di mana dia berada. Pak Agung berkata, kami saat itu sedang menuntun anjing di taman. Ketika aku membalikan punggungku hanya sebentar, dia langsung pergi. Pak Ali berkata, aku gak tahu mengapa dia melarikan diri. Anakku, ayah sudah membelikan kamu smartphone baru. Menurut kamu, siapa nih yang merupakan ayah kandung dari Atika? Aku akan kasih kamu waktu 10 detik dari sekarang ya guys. Wow. Gimana? Udah ketemu siapa ayah kandung dari Atika? Jadi jawabannya adalah Pak Agung ya guys. Karena Atika masih berusia 2 tahun, jadi gak mungkin banget anak sekecil itu sudah masuk sekolah dan Atika pun tidak bisa bicara sama sekali. Hayo, kamu jawabannya apa nih guys? Semangat ya buat kamu yang masih salah. Tenang aja, masih ada teka-teki selanjutnya kok. Teka-teki ketiga. Pada Sabtu siang, sebuah mantel berbulu paling mahal telah dicuri dari butik Rani guys. Polisi datang dan mencari petunjuk di TKP, tapi polisi sama sekali gak menemukan